Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya ya. Jumpa kembali bersama saya si tukang ngopi ya. Tukang ngopi ngomong sendiri, tukang hipnotis, hipnoterapi. Oke. Pagi ini ada perjalanan ya. Saya perjalanan dari biasa pagi menuju arah timur ya. Oke, sudah stabil dulu ya. Selamat pagi yang baru saja simak. Apa kabar semuanya? Salam sehat selalu ya. Terus melakukan pola hidup sehat ya, mengikuti anjuran dari pemerintah. Oke, melakukan prosedural di era new normal. Baik, bersama saya selalu diawali dengan setiap pagi ini kita diawali dengan berbahagia. Oke, apakah teman-teman pagi ini sudah bahagia? Jika belum, segera mulai bahagia dengan cara berpura-pura bahagia. Pura-pura bahagianya ya cukup tersenyum ya, tarik bibir kiri kanannya selebar-lebarnya. Oke? Seperti ini. Tahan sampai pegalnya itu hilang. Ya. Nah, itu artinya kita sudah menstimulus wajah kita untuk berbahagia. Oke? Dan nanti buktikan keajaibannya siang hari, sore hari, atau malam hari. Oke? Jadi kita latih setiap hari seperti ini, setiap pagi ya. Saya melakukan pura-pura bahagia. Kenapa saya melakukan ini? Oke. Baik teman-teman, sahabat semuanya, ini terkait dengan yang mau saya bahas tentang tips jadi lupa. Aduh. Jadi intinya tips apa ya? Gak pernah bahagia ketika area saya tembus, akhirnya ya seperti itu. Jadi tips mudah. Bentar, ini jalannya masih begini ya. Oke, terima kasih yang masih nonton ya. Tip mudah mewujudkan mimpi ya, seperti itu ya. Tips mudah mewujudkan mimpi itu seperti apa? Oke. Nah, mengapa sih dikatakan mimpi? Oke. Jadi teman-teman harus bisa membedakan dulu mengenai sebuah keinginan. Apakah keinginan teman-teman ini masuk kategori mimpi atau cita-cita? Oke. Ini harus jelas ya. Kesannya sepertinya mirip ya, kesannya sepertinya sama, tetapi esensinya berbeda ya. Jadi mewujudkan sebuah impian itu berbeda dengan mewujudkan sebuah mimpi. Karena dari sebuah pemahaman mimpi dan cita-cita itu jelas berbeda. Oke. Nah, mengapa saya katakan berbeda? Karena alurnya mencapai sebuah cita-cita. Oke. Kita coba perjelas dulu mengenai alur menggapai sebuah cita-cita itu sangat relatif mudah. Sangat relatif mudah dan jalannya sudah jelas. Oke. Contohnya, Anda mau jadi seorang guru. Apakah itu mimpi atau cita-cita? Oke. Jika itu Anda akan melakukannya, lalu Anda kuliah di perguruan tinggi keguruan,
maka Anda sedang mencapai menjadi seorang guru. Ya. Jadi hubungan sebab akibatnya bisa terukur secara logika. Nah, itu baru cita-cita. Ya. Oke. Nah, lebih jelas lagi yang tadi, permisalan yang tadi adalah sudah didukung juga dengan kemampuan finansial, baik dari keluarga, orang tua, dan sebagainya. Itu adalah sebuah cita-cita. Oke ya. Jadi sebuah keinginan, target yang kita harapkan itu akan relatif mudah dan proseduralnya itu detail, jelas, sehingga kita cuma ngikut aja, maka kita akan sampai. Disebut dengan cita-cita. Terima kasih yang nonton ya. Terima kasih ya, perjalanannya kurang lebih 45 menit. Mudah-mudahan mau mendengarkan live betah-betah 45 menit ya. Oke. Salam dari kami dari LKP ILSA, Indonesian Life Skill Academy. Ya. Nanti saya akan cerita banyak tentang apa ini LKP ini ya. Terima kasih buat teman-teman Dewan Pendiri ya. Baik, kita masuk lagi kembali kepada persoalan tips mewujudkan mimpi ya. Tadi sudah saya jabarkan tentang apa itu cita-cita. Ini menurut persepsi saya. Oke ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau berbeda argumen, berbeda pendapat, monggo silahkan ya. Mau mengkritik di status di bawah komen, silahkan ya. Apapun komennya teman-teman, itu semuanya saya sikapi dengan kondisi dan posisi netral ya. Komentar teman-teman itu tidak baik, tidak buruk, sifatnya netral ya. Saya menganut sistem netral karena apapun yang teman-teman lontarkan, kata orang itu buruk, kata orang itu baik, itu karena hasil olah pikiran mereka masing-masing. Oke? Nah, jadi itulah yang menjadikan energi saya itu tidak terkuras di dalam menyikapi status, komen, dan sebagainya. Karena saya akan lebih fokus kepada bagaimana energi saya optimalkan untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya. Wah, ini sudah mulai definisi mimpi belum ya? Belum? Oke. Terima kasih yang semakin banyak nonton ya. Oke. Saya santai saja. Ini perjalanannya jalan utama ya teman-teman. Tapi meski jalan utama, saya akan santai saja menikmati keindahan pagi ini. Oke. Baik. Sekarang bicara tentang mimpi. Tadi kalau sudah saya sampaikan mengenai cita-cita, sekarang kita bicara mimpi. Ya. Mimpi itu bukan persoalan dalam kondisi kita tidur, ya, terlelap tidur. Dalam tinjauan pengetahuan hipnosis itu berarti di gelombang delta, itu bukan di situ. Ya, bukan mimpi yang itu yang dimaksud. Ya. Mimpi yang saya maksud adalah sebuah keinginan. Sebuah keinginan yang Anda begitu kuat ingin mewujudkannya. Ya. Tetapi dengan keterbatasan. Ya, dalam arti Anda menganggap bahwa ada keterbatasan. Padahal sesungguhnya manusia itu ciptakan Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Artinya tidak ada keterbatasan. Ya, ketika kita melangkah, kita suka merasa, aduh, saya nggak bisa apa-apa, aduh, saya merasa nggak mampu, saya merasa nggak punya modal. Itu adalah pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya memproteksi action kita untuk mewujudkan mimpi. Ya. Jadi kalau kita meyakini, oke. Jadi bukan memahami, apalagi bukan tahu. Jadi level sebuah action itu bisa bergerak, itu levelnya ada di tingkat yakin. Bukan yang level bawahnya yaitu paham, apalagi level yang paling rendah yaitu tahu. Ya. Oke. Jadi yang dimaksud dengan yakin ya tadi
Anda menyikapi segala persoalan itu secara netral, ya, dan Anda lebih fokus kepada mimpi-mimpi yang Anda ingin wujudkan. Oke? Nah, sekarang mimpi itu adalah kalau ada sebuah keinginan lalu dikalkulasi secara logika pikiran, maka sepertinya kalkulasi logika pikiran kita itu tidak mungkin sampai. Ya. Tidak mungkin ini diutak-atik begini, kalau saya melakukan ini akan begitu. Kalau saya melakukan begitu akan begini. Saya melakukan A akan Z, saya melakukan B akan X. Oke? Jadi persepsi penafsiran yang kita bangun itu memberi kesan seolah-olah kita sudah bisa merasakan, membayangkan kalau saya A akan X, saya ke B akan Z misalkan. Sementara kita belum melakukan sebuah action. Oke? Jadi ini yang mengakibatkan akhirnya mimpi itu semakin jauh dari harapan yang kita inginkan. Oke? Oke? Jadi sederhana sekali teman-teman. Untuk mewujudkan mimpi itu, ya, bukan dalam sebuah kalkulasi modal. Oke? Karena ketika Anda berbicara kalkulasi modal, artinya apa? Artinya kita ini tidak meyakini bahwa Tuhan itu sudah memberikan modal yang lebih dari cukup. Ya, modal yang lebih dari cukup. Ya, apa artinya? Kemampuan kita berpikir, ya, kemampuan kita bergerak, kemampuan kita beradaptasi, itu kan sebuah modal yang luar biasa, ya. Jadi persepsi tentang modal itu harus kita bedah, kita buka secara luas, jangan terlalu sempit. Kalau kita mau action, ya, perbedaan dalam melakukan action, membangun dari awal itu adalah membedah sebuah persepsi itu menjadi diperbesar. Oke? Untuk meyakinkan, menguatkan keyakinan yang ingin kita bangun. Oke? Sangat berbeda kalau kita mau memecahkan sebuah persoalan atau permasalahan. Maka dibalik, kalau kita memecahkan sebuah persoalan adalah semakin diperuncing problemnya yang bagian mana yang akan kita benahi. Oke, kan kita tadi bicara tentang modal. Ketika kita mau action, persepsi modalnya Anda persempit, maka yang terjadi adalah action kita menjadi sangat sempit, menjadi seolah tidak bisa bergerak lagi. Ya, nih mohon maaf, ini persepsi saya ya, persepsi saya. Berdasarkan sebuah perjalanan hidup, teman-teman boleh suka, boleh setuju, boleh tidak, itu tergantung perjalanan hidup teman-teman. Oke? Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan antara saya dengan teman-teman, diperdebatkan dengan persepsi saya. Tetapi bagi yang belum banyak perjalanan hidupnya, ada baiknya untuk bisa mulai bergerak, memodel orang-orang yang sudah terbukti berhasil mewujudkan mimpinya. Ya, jadi rahasia terbesar orang sukses itu adalah dia melakukan sebuah cara. Ya, ukurannya keberhasilan standar minimal itu melakukan sebuah cara action, memodel orang-orang sukses. Oke? Itu adalah indikator atau cara actionnya orang-orang sukses. Tapi kalau dia orang sukses itu akhirnya melebihi dari yang dimodelnya, artinya dia sudah melakukan sebuah action yang lebih yang dilakukan oleh orang yang dimodel. Gitu loh, ya. Kalau kita mau model seseorang 100%, yang terjadi maksimum adalah kita akan seperti dia.
Nah, itu kan sebuah pilihan bagi diri kita. Kita mau sukses standar apa? Oke? Iya, baik teman-teman. Kembali kepada bagaimana tips memunculkan mimpi, ya. Dibilang tips ya sebenarnya relatif ya, karena ini adalah sebuah pola pembiasaan yang saya lakukan, ya. Bahwa ketika saya mempelajari sesuatu, saya belajar tentang sebuah keilmuan, saya tidak terlalu menghubungkan bahwa keilmuan itu ada hubungannya dengan keilmuan saya sebelumnya, ya. Jadi ketika ada kesempatan, saya ikut, ya. Jadi tipe pembelajar, mempelajari dari segala hal, sehingga kita akan bisa menjadi seorang yang punya jiwa manajerial, ya. Manajerial itu nanti tidak perlu melakukan semua pekerjaan, tetapi cukup pada tataran tahu atau paham. Oke. Nah, jadi saya kembali ya, supaya tidak terlalu jauh melebar teman-teman. Tadi saya sudah bahas tentang bagaimana indikator sebuah cita-cita. Kemudian sekarang kita membahas tentang bagaimana mimpi. Yang dimaksud dengan mimpi, mimpi bukan bunga tidur, tetapi ada mimpi sebuah keinginan yang diharapkan oleh teman-teman untuk bisa terwujud, ya. Tetapi ketika ingin dilakukan action, muncullah adanya sebuah kesannya adalah kendala-kendala. Kesannya bukan kendala. Oke. Saya ingin katakan bukan kendala. Ketika diri kita yang ingin mewujudkan mimpi bilang bahwa itu kendala saya, bahwa itu secara otomatis akan menghukum diri kita untuk maju action. Jadi jangan pernah selalu mengatakan itu saya punya kendala, ya. Karena apa? Yakini bahwa manusia sudah ciptakan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Artinya modal yang diberikan Tuhan pada kita melebihi dari cukup. Oke? Apalagi secara fisik kita lengkap, ya. Selagi kita masih ada batas leher ke atas, ke kepala, artinya modal kita melebihi dari cukup. Orang boleh, mohon maaf, ada yang cacat, tidak punya kaki, tapi dia bisa sukses secara finansial. Ada orang yang cacat, tidak punya tangan, tapi dia bisa sukses, ya. Bahkan ada orang yang tidak punya kemampuan bicara pun bisa sukses, yang tidak bisa melihat pun bisa sukses. Selagi masih ada batas leher ke atas, ya, artinya kita masih menghirup udaranya Tuhan yang segar ini, yang luar biasa, yang tanpa kita sadari kita bisa merasakan nikmatnya tentang udara pagi, siang, dan malam. Tanpa kita sadari. Itu kan modal yang lebih dari cukup, ya. Kecuali kita mau berpikir, contoh orang yang merasakan bahwa kita seolah tidak punya, merasa nggak punya modal, sekarang tutup hidung aja, tutup hidung, sulit bernapas, disitulah nggak punya modal, ya kan? Pengap-pengap, ternyata ini modalnya saya. Kita itu aja, ya. Mungkin Anda sedang pilek, flu, merasa terganggu, itu modal Anda, ya kan? Oke. Nah, jadi artinya tekadkan, kuatkan bahwa betul bahwa diri kita itu punya modal. Apa? Yakin. Nggak usah berargumentasi. Ya itu kan udah begini. Ya sudah. Kalau gitu nggak usah ikut. Nggak usah berpikir mau mewujudkan mimpi. Ya. Jadi teman-teman, yang tadi saya bilang, ketika kita ingin mewujudkan mimpi, yakinkan. Saya nggak pernah bilang pahami. Kalau pahami Anda nggak akan action, ya. Ini yang saya coba maknai, bahwa sesungguhnya kita mau siap di level mana? Di level tahu, di level paham, apa di level yakin? Oke? Kalau masih terus berdebat, itu hanya tataran paham.
paham dan paham saja, ya, berdebat dan tidak ada action. Oke. Nah, kalau Anda mau pada tataran yakin, action. Bukan hitungan jam, hari, bulan. Lakukan continue secara istiqomah. Oke. Karena itu akan menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah perilaku yang secara otomatis akan bekerja. Ya. Baik. Jadi yang satu tips yang pertama adalah seberapa yakin Anda ingin mewujudkan mimpi. Oke? Nah, seberapa kuat keyakinan Anda? Saya selalu akan bilang bahwa seberapa yakin, seberapa kuat keyakinan Anda. Ya. Kita nggak perlu lagi bicara tentang seberapa paham, seberapa tahu. Mengenai paham dan tahu itu akan bisa kita temui dalam sebuah proses. Itu sangat relatif mudah untuk dipelajari. Tapi kalau persoalan yakin, itu nggak bisa dalam hitungan detik, hitungan jam, hitungan menit. Oke? Harus betul-betul dalam sebuah perenungan yang dalam. Oke. Nah, sekarang begini, apa yang membuat Anda menjadi sebuah modal keyakinan? Ya. Menjadi sebuah modal keyakinan adalah sebuah perjalanan hidup Anda. Oke. Jadi ketika kita akan membangun mimpi, ya, mewujudkan mimpi, itu kembali kepada passion kita. Kita di mana passionnya? Passionnya di dalam dunia terapi, passionnya dalam bisnis, passionnya dalam hal lain. Itu yang akan menjadikan diri kita mudah di dalam mewujudkan mimpi. Ya, oke. Jadi di sini perlu adanya sebuah guide, panduan, bimbingan untuk menemukan potensi yang Anda ini ada di mana. Potensi diri kita itu ada di mana. Ya, Anda bisa melakukan sebuah introspeksi diri, ya, melakukan sebuah kajian secara evaluasi diri. Saya itu adalah A. Saya adalah B, saya adalah C. Oke, ini tips yang kedua. Cara sederhananya adalah Anda buat sebuah di kertas, ya. Oke. Kelebihan Anda, yang pertama Anda tulis saja. Terus yang kedua adalah kekurangan Anda, yang dianggap kekurangan, ya. Kekurangan dalam arti misalkan begini, Anda itu pemarah, Anda itu pembenci. Oke, tuliskan. Gimana? Terkadang ketika disuruh menuliskan sebuah ada kekurangan dalam diri kita sendiri, kita subjektif, ya, ragu untuk mewujudkannya, ya, ragu untuk menulis, kan begitu. Nah, itu yang sering terjadi. Oke. Nah, kalau mau fair, Anda bisa tanya temen, bro, mas bro, sampaikan saya itu seperti apa jeleknya, ya. Anda jangan minta baiknya, jangan. Anda kalau bilang baiknya, orang itu terkadang mungkin takut, akhirnya selalu menuliskan hal yang baik, ya. Dan setiap Anda mendengar orang yang bilang Anda jelek, Anda cukup tarik nafas. Saya terima, saya ikhlas terimanya. Ya, jangan reaktif emosi. Berarti jeleknya muncul, jelek dipancing jelek. Mohon maaf. Ya. Nah, ini Anda perlu belajar tentang bagaimana melatih, ya. Apa yang dimaksud dengan sebuah kondisi itu sifatnya netral. Jadi kalau ada teman bilang bahwa Anda itu pemarah, terus Anda reaksi, enggak juga kok, saya enggak marah, sampai ada bentak teman-teman Anda, berarti Anda secara tidak langsung, iya, sebagai seorang pemarah. Oke, jadi cukup tersenyum, nikmati, ya, anggukan kepala,
Jangan gelengkan. Gelengkan berarti Anda sesungguhnya mengakui bahwa Anda pemarah. Ya. Anggukan bukan berarti iya. Ya. Ini tanda sebuah kenyamanan. Ya. Ya, saya dengar. Ya, senyum. Ya. Jadi kalau orang yang reaktif pemarah itu cenderung tidak pernah belajar membahagiakan wajahnya. Makanya tips sederhana saya itu setiap pagi perjalanan gini, saya selalu menarik gini, olahraga wajah supaya bahagia. Karena ini adalah tips mudah bahagia, yaitu caranya pura-pura bahagia. Oke. Jadi tadi yang satu adalah bagaimana Anda punya sebuah keyakinan. Yang kedua adalah Anda harus menselaraskan dengan fashion Anda. Selama ini Anda lebih enjoy di apa? Ya, menselaraskan lebih enjoynya di mana? Saya senangnya ya jalan-jalan ke sana ke sini. Ya sudah. Di situ fashion Anda. Oke. Bentar. Jadi passionnya di situ, ya. Tinggal bagaimana sebuah hobi, sebuah kenikmatan Anda menikmati kehidupan ini bisa punya nilai lebih, ya, dan lebih baik secara finansial atau manfaat bagi orang lain. Oke? Nah, kalian manfaat dulu lah. Kita bicara bagaimana sebuah hobi yang kita lakukan itu punya nilai manfaat dulu buat orang lain. Oke, nah itu yang disebut dengan fashion yang harus selaras. Nah, jika itu sudah Anda bisa tentukan, ya, lalu Anda melakukan sebuah modalitas Anda itu apa? Modalitas spesifik dalam arti bahwa apakah karakter yang Anda miliki saat ini mendukung? Maka tadi saya bilang, Anda melakukan survei, meng-cross check kepada teman-teman Anda bahwa Anda ini termasuk kategori apa, seperti apa. Ya, yang paling mudah Anda katakan pada orang untuk bisa lebih mengatakan kekurangan Anda itu apa. Ya, sampaikan saja, suruh tulis apa adanya. Dan itu sebenarnya menjadi hal yang luar biasa kalau kita mendapat feedback hal-hal yang negatif tentang diri kita, dibandingkan feedback yang mengenai kebaikan-kebaikan kita. Saya malah bersyukur kalau ada orang yang melakukan feedback tentang hal-hal negatif tentang diri saya. Luar biasa itu. Saya bersyukur, saya berterima kasih, karena itu akan menjadi sebuah modal terbesar saya untuk lebih action, melejitkan lagi. Oke? Begitu ya teman-teman ya. Jadi level kita ini yakinnya gimana? Ya, saya sangat bersyukur kalau ada teman-teman yang mengatakan saya jelek begini-begini. Alhamdulillah ya Allah, ada yang mengingatkan saya, ada yang memberikan jalan saya menuju tangga kesuksesan. Ya, semakin mudah untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya. Boys, super kata Pak Mario. Oke, itu yang kedua ya. Soal yang kedua ya. Oke, siap. Oke. Yang ketiga apa sebenarnya? Oke. Yang ketiga adalah karena apakah Anda sudah melakukan hal yang terbiasa menjalin silaturahim? Oke. Ini sangat penting. Karena silaturahim itu ya mempunyai makna yang luar biasa. Salah satunya adalah membuka peluang rezeki kita. Oke. Silaturahim itu tidak harus formal, bisa non formal. Oke, hanya ketemu teman, ngobrol hal-hal yang sedang update atau apa, nikmati saja. Nikmati saja. Karena apa? Karena ada secangkir kopi. Ya, jadi nikmati kopinya, obrolannya, enjoy saja. Ya, karena enjoy, menikmati itulah adalah kondisi berada di gelombang pikiran bawah sadar.
Ketika kita enjoy, segala informasi-informasi yang positif akan masuk ke dalam database pikiran kita, dan itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Sebagai referensi kita melakukan action di dalam mewujudkan mimpi-mimpi kita. Oke? Begitu ya teman-teman ya. Yang ketiga. Yang keempat adalah apa ya? Sebentar, belokan, ada yang lewat mobil, jadi kita harus slow dulu. Kita kasih kesempatan mobil travel lewat ya. Oke, baik teman-teman. Sekarang yang keempat. Oke, yang keempat adalah kok jadi ngeblank. Karena beginilah, kalau bicara tanpa konsep ya, mengalir begitu saja, kalau lagi enak keluar semua nih. Sebentar. Oke, jadi gini teman-teman ya, silaturahim, balik lagi ke yang poin ketiga, silaturahim betul-betul punya makna yang dahsyat sekali ya. Dan sampai detik ini pun saya selalu senang untuk bersilaturahim ya, berkomunikasi dengan teman-teman ya, menjalin hubungan dengan para alumni begitu ya. Semua kita coba komunikasi ya. Kalau ada yang mau merapat untuk ngobrol sharing, dengan senang hati begitu ya, datang ke rumah gitu ya, apapun. Atau ketika saya berada di sebuah kota, saya mengabarkan, kemudian ada yang mau memportal itu ya, di portal diberhentikan, tapi bukan diberhentikan begitu, diundang ke sebuah tempat, lalu kita ngopi bareng ya, lalu akhirnya saya sharing seperti ini. Sharing ini tidak bermakna untuk menggurui, tetapi ini memberikan sebuah persepsi, memberikan sebuah pencerahan ya. Bahkan saya akan dapat feedback yang luar biasa ketika ada teman yang menyanggah, ketika ada teman yang punya jalan cara cerita sendiri. Ini luar biasa ya. Apalagi dia sudah melakukan hal-hal ini tanpa dia tahu ilmunya, dan dia merasakan kenikmatan dan hasil yang luar biasa ya kan. Nah, ketika sharing seperti itu, kita akan mendapatkan sebuah keyakinan yang berlipat-lipat lagi ya. Disitulah saya merasa bahagia. Kenapa? Ternyata di dalam bersilaturahim ini saya bisa menebarkan kebaikan. Intinya kebaikan saja. Oke. Jadi makna dari sebuah silaturahim, tebarkan kebaikan, hal-hal yang baik ya. Jangan sampai silaturahim ngomongin orang, menggosip, ngomongin kejelekan orang. Ya. Ketika kita menjelekkan, ngomongin kejelekan orang, otomatis diri kita tuh jelek, negatif. Oke. Jadi mulai menjadi pribadi yang luar biasa ya, mulai dari detik ini ya, dari hal yang kecil. Oke. Nah, dari silaturahim ini akan tercipta sebuah namanya sinergi. Oke, sinergi. Apa itu sinergi? Sinergi itu sebuah kolaborasi yang memiliki sebuah visi misi yang selaras ya. Ketika kita memiliki visi misi yang selaras, itu maka kita akan melepaskan ego kita masing-masing, kita akan melepaskan kepentingan diri kita masing-masing ya, demi sebuah mimpi yang akhirnya mimpi bersama. Dahsyat kan? Ketika ada mimpi yang akhirnya sama lalu diwujudkan secara kolektif berbarengan, itu akan menjadi lebih ringan ya, dan itu akan memangkas logika-logika yang mungkin saat itu Anda berpikir hal yang tidak mungkin, tidak logis untuk diwujudkan. Nah, kan seperti itu. Itu ya teman-teman ya.
Jadi mewujudkan mimpi itu tidak bisa diwujudkan secara mandiri, karena kita adalah esensinya makhluk sosial, ya, makhluk sosial di dunia nyata. Dan akhirnya kita sudah terbiasa menjadi makhluk sosial di dunia maya. Jadi bersosial, menjadi makhluk sosial di dunia maya itu belum cukup. Harus kita actionkan menjadi manusia sosial di dalam dunia nyata, ya. Karena silaturahim secara nyata itu mempunyai makna yang tak ternilai, ya, secara kesan yang mendalam, dan itu terpatri dalam pikiran bawah sadar kita, menjadi sebuah kenangan terindah yang selalu akan muncul di saat kita tersenyum, bahagia, mengingat kesan-kesan seperti itu, ya. Dan pada akhirnya diri kita juga akan dikenang oleh rekan-rekan kita. Kenangan yang indah tentunya. Betul nggak teman-teman? Senang kan? Kita punya sebuah nama yang akhirnya menjadi sebuah kenangan yang terindah, bahkan menjadi sebuah legend, ya, di bidangnya. Itu kan luar biasa. Oke. Jadi tadi yang keempat ada sinergi. Jadi lakukan sebuah action sinergi, ya. Yang paling ideal sinergi itu adalah bahwa ada ketidaksamaan. Nah, loh, apa maksudnya ketidaksamaan? Ya, ketidaksamaan latar belakang. Maksudnya seperti itu, ya. Sinergi yang luar biasa tentu ada ketidaksamaan latar belakang. Oke. Contoh konkretnya apa sih? Ya, contohnya adalah Anda dan pasangan hidup Anda, ya. Apakah Anda punya kesamaan? Secara fisik kan tidak sama laki-laki dan perempuan, makanya bersinergi, ya. Jadi pada dasarnya sebuah sinergi itu diawali dari ketidaksamaan. Oke. Kalau diawali selalu bilang bahwa kita punya perasaan yang sama, kita punya hobi yang sama, ini yang sama, ya. Saya senang sama kamu. itu nanti akan jadi prahara di lain waktu, karena kita kadang-kadang menyembunyikan yang aslinya, ya. Karena orang itu cenderung menutupi aslinya ketika belum begitu kenal, kalau belum begitu dekat. Ini ceritanya dengan pasangan, ya. Tapi setelah kenal maka akan tahu yang aslinya. Ternyata pemarah, ternyata ini beda dengan yang dulu, begitu, segala macamnya, gitu. Karena menganggap misinya sudah tercapai. Oke. Nah, jadi sekarang kita kembali lagi pada tentang mewujudkan tadi sinergi. Ini yang keempat, sinergi, ya. Bersinergi itu tadi akan lebih dahsyat ketika bersinergi itu memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki passion yang sama. Bingung kan? Jadi latar belakang berbeda, passionnya sama. Nah itu, ya. Kalau bicara passion yang sama, berarti nanti kita akan sangat relatif mudah mewujudkan mimpi. Latar belakangnya beda, ya. Kalau latar belakangnya sama, akan terjadi saling mengandalkan. Mengandalkan itu saling ketergantungan. Jadi sehingga tidak terlihat sebuah porsi pekerjaan yang akan menuju ke arah mewujudkan mimpi, ya kan? Oke. Itu kan yang keempat. Oke. Nah, apalagi, ya, sinergi.
Jadi tadi ada 4 ya. Yang keempat sinergi, yang ketiga silaturahim, ya. Artinya silaturahim itu Anda ciptakan terus-menerus tanpa ada sebuah tujuan tertentu. Lakukan saja silaturahim, ya. Lakukan tanpa harus mempertimbangkan plus minus, ya. Karena semua makna dari apa yang kita ketemu, sebuah kejadian, itu semuanya netral, ya. Yang membuat itu baik atau buruk adalah hasil olah pikir diri kita, ya, gitu. Nah itu ya, sebuah tingkat kebijakan yang katanya orang bijak itu ya larinya di situ posisinya, menanggapi sebuah persoalan itu secara netral, ya. Karena terkadang orang membuat sebuah statement, membuat sebuah pernyataan dalam kondisi pengaruh-pengaruh eksternal, ya, sedang galau, ya, sedang ada problem ekonomi dan sebagainya. Padahal problem ekonomi adalah sifatnya netral, gitu ya. Oke, sederhana ya. Kok ngomong kayaknya enak gitu. Ya, semuanya dibikin enak, dibikin mudah, ya. Oke, itu sederhananya. Kalau ada orang yang membangun bisnis, membangun sebuah lembaga bertahun-tahun kelihatan sukses, ya, dengan cara susah payah, itu bisa dimodel, ya. Dimodel adalah memodel suksesnya. Oke. Kita pelajari prosesnya. Oh, prosesnya begini. Kalau saya melakukan proses dengan cara dia, maka saya akan bertahun-tahun namanya. Nah, disitulah analisisnya kita bekerja, berjalan. Saya mau sukses seperti si A, tapi dengan cara saya yang mudah-mudah saja. Oke. Itu harus kita ungkapkan menjadi sebuah self talk, ya, sebuah bicara sendiri, sehingga kita akan lebih ringan menggapai sebuah mimpi, ya kan? Itu kita sampaikan. Termasuk saya berkeinginan mendirikan lembaga kursus dan pelatihan sukses seperti A, B, C, D, E, ya, tapi dengan cara yang mudah-mudah saja. Cara yang mudah-mudah saja itu diungkapkan, dan itu menjadi sebuah kekuatan yang terdalam dalam pikiran bawah sadar, gitu kan. Oke. Oke, sebentar, ada mepet mobil. Jalan kecil. Oke, kita lanjut lagi, ya. Nah, ketika kekuatan itu betul-betul terpatri di dalam pikiran bawah sadar, ya, saya ingin membuat lembaga sukses, ya, dalam waktu yang relatif singkat, ya. Saya ingin memiliki lembaga, memiliki usaha seperti, nah, sebutkan sepertinya, seperti siapa ya? Ya, A, B, C, D, E dan seterusnya, ya, atau pilih satu, ya, populer, sukses, tapi hanya dengan cara pencapaiannya dengan yang mudah-mudah saja, gitu ya, gitu. Nah, itu menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa di dalam menggerakkan action kita, di dalam menggerakkan sebuah ketercapaian mimpi itu menjadi lebih semakin nyata, semakin terwujud. Yes. Oke, teman-teman, ya. Itu ya. Jadi ini masih belum nyampe nih, tapi bahasanya udah mau habis. Oke, ini saya nyantai ya. Itu berapa menit ini? Ya. Ya, terima kasih yang masih nonton, yang terus menonton, ya. Jadi tips menggapai atau mewujudkan mimpi itu adalah hal yang mudah, ya.
jika Anda melakukan hal-hal yang mudah-mudah saja, ya, memenuhi persyaratan tadi. Oke. Jadi mewujudkan mimpi itu, saya tuh menuliskan, ya. Saya masih ada tulisannya itu. Di tahun 2014 itu saya nulis, masih saya tempel di dinding, banyak mimpi saya. Kenapa saya bilang mimpi? Karena semuanya nggak terukur dengan logika. Orang kalau bicara ngukur logika itu larinya ke finansial, ya. Jadi saya tuliskan mimpi-mimpi saya itu. Real tahun 2014 saya buat print, ya. Nanti saya foto lah, ya. Itu saya salah satunya adalah mendirikan sekolah, ya, mendirikan SMK. Itu 2014 saya nulis. Beberapa, ya, nulis buku dan semuanya, prestasi nasional, skala nasional, terkenal sampai level nasional, itu saya tulis banyak, ya. Dan apa yang terjadi? 2015 menjadi sebuah kenyataan, ya. Saya menjadi ketua yayasan. Wah, keren, pakai uang. Jangan tanya saya pakai uang, ya. 2017 saya bikin sekolahan SMK. Keren, ya? Keren dong. Bahkan menjadi pembicaraan rame di kota Karawang, ya. Bentar belok, ya. Dan saya tidak berhenti di situ. Terus saya bangun mimpi-mimpi saya berikutnya. Di tahun 2017 saya membangun SMP Islam Terpadu. Wah, sus, tambah heboh lagi. Bukan di Karawang, teman-teman yang di kota-kota lain pun akhirnya, wish. Dan 2019 saya membuat sekolah dasar Islam Terpadu. Waduh, keren, ya. Di tahun 2020 saya membuat PAUD. Keren. Tapi ada yang lebih keren, apa? Setelah itu semua berdiri, saya keluar dari organisasi tersebut, ya. Itu paling keren. Keren, ya. Saya sudah meninggalkan jejak prestasi, saya keluar, ya. Bahagia atau tidak itu adalah sebuah hasil olah pikir diri kita. Karena keputusan keluar atau tidak itu adalah kondisi yang netral. Oke? Itulah yang ya. Jadi itu modal yang luar biasa, ya. Selanjutnya saya membangun lagi, sekarang mewujudkan mimpi yang berikutnya adalah lembaga kursus dan pelatihan, ya. Dan masih ada banyak mimpi-mimpi lagi saya. Saya menggunakan tadi prinsip tadi, yakin, ya, seperti itu, membangun silaturahim, bersinergi, kan begitu, ya. Itu menjadi sebuah hal yang luar biasa loh, ya. Abaikan usia Anda saat ini berapapun, abaikan. Jangan pernah berkalkulasi dengan logika usia, ya. Anda merasa, wah, saya terlambat atau apa. Memang Anda sudah tahu umur Anda berapa berakhirnya kontraknya? Betul nggak? Kita ini hidup untuk terus berkarya, ya, terus menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi yang terus berkreasi, ya, dan yang luar biasa menjadi diri kita sendiri, ya. Dan yang lebih keren lagi adalah memberi inspirasi. Dicek dulu, selamat pagi, 36,3. Ya, alhamdulillah, ya. Dicek dulu, ditembak tangannya. Sekarang nggak ada yang berani nembak kepala, ya, karena satpam nanti merasa tidak etis. Oke. Bahagia seperti itu, menciptakan selalu sebuah dari mulai diri kita. Mulailah berpura-pura, oke. Baik teman-teman, ini sudah mau sampai, ya. Sebentar saya parkir dulu, mau absen, ya.
Ya, agenda hari ini ya seperti ini ya. Oke, sebentar saya parkir dulu sebelum ke parkir yang seharusnya, karena saya mau absen dulu ya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman ya. Jadi terima kasih yang sudah nyimak ya. Ini saya banyak yang tahu di sini, tapi setelah nyimak dan nonton tolong komen ya. Kalau misalkan ada yang nggak berkenan, komen saja. Saya sangat terima apapun komentarnya. Ada yang merasa perlu ada usulan, Kang, Om, Pak, coba bahas tentang hal ini. Nah, siap, saya akan bantu bahas ya. Tapi yang saya bahas, saya nggak perlu pakai konsep lah ya. Nanti disampaikan seperti ini aja, mengalir aja begitu. Oke, terima kasih buat semuanya. Dan silahkan ngopinya dinikmati, karena ngopi saya sudah selesai. Ngomong sendiri tukang hipnotis hipnoterapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan tersenyum.